Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, hayyual hadirun, para jamaah yang sampai saat ini masih istiqomah untuk mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu agama, membaca maqalah-maqalah thayyibah dari kitab Nasaihul Ibad ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Mujahidin, dan para hadirin, para jamaah menyaksikan dari rumah masing-masing. Pagi hari ini kita awali dengan menghebatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita semua yang telah memberikan kenikmatan tiada tara. Allah yang telah membentangkan segala kenikmatannya untuk kita. Bahkan kita tidak meminta nikmat itu, Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Jika hari ini kita semua masih mampu untuk bernafas, detak jantung kita masih berdetak, mata kita masih berkedip, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Maka sebagai hamba sudah selayaknya kita menghebatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan-kenikmatan ini, karena boleh saja Allah mencabut nikmatnya dari kita semua. Allah menghentikan nikmatnya dari kita semua. Maka jika nikmat-nikmat Allah ini ditahan sebentar saja, maka pertanda mara bahaya di depan mata kita. Siapa lagi yang memberikan kita rizki? Siapa lagi yang memberikan kita nikmat jika Allah menahan nikmat dan rizkinya dari kita semuanya? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Maka siapa lagi yang akan memberikan engkau rizki jika Allah menahan rizkinya? Ballaju fi utuwi wa nufur. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia paling mulia, Nabi yang menjadi penutup para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita indahnya iman dan indahnya Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam senantiasa kita rawat dan kita jaga sampai suatu hari nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mengaji kitab Nasaihul Ibad ini. Kita awali dengan membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallifu hadzal kitab, Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai pada maqalah yang ke-26 ya, di hari yang ke-23 di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun.
Maqalah yang ke-26, Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i. Allah mewahyukan kepada sebagian nabi-nabi alaihi wassalam, man laqaini bil mauti wa huwa yuhibbuni ay yashtaqu ilayya wa yarghabu fi ma 'indi minats thawab adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin. Man laqani, barang siapa yang menjumpai aku dengan kematian, wa huwa yuhibbuni, dan dia dalam keadaan mencintai aku, kata Allah dalam wahyu yang disampaikan kepada sebagian para nabinya, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Wa man laqani, dan barang siapa yang menjumpai aku, wa huwa yakhafuni, dan dia takut kepadaku, maksudnya takut terhadap azabku, ajnabtuhu nari, maka akan aku jauhkan dia dari nerakaku. Wa man laqani, dan barang siapa yang menjumpai aku bil mauti, dengan kematian, maksudnya orang yang meninggal dunia, yang sudah dicabut nyawanya, berjumpa dengan Allah dengan kematian itu, wa huwa yastahyi minni, dan dia dalam keadaan malu terhadapku, maksudnya bi an tanqabadha nafsahu, min syai'in, dia menjaga dirinya dari sesuatu, khaufan, karena takut, min iqabillahi ta'ala, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ansaitul hafadzata, maka aku jadikan lupa malaikat-malaikat pencatat amal. Ay al malaikatu, maksudnya malaikat alladzina katabu, yang mencatat amalahu, amal-amalnya. Dzunubahu, dilupakan dari apa? Dzunubahu, dosa-dosanya. Fadlan minallahi ta'ala. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mencintai Allah, merindukan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, maka dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati dalam keadaan dia takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah, takut jika dosa-dosanya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, kata Allah, ajnabtuhu nari, aku jauhkan dia dari siksa api nerakaku. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, meninggal dunia, mati dalam keadaan malu terhadap dosa-dosanya, malu terhadap perbuatannya, malu terhadap dirinya yang penuh dengan noda, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan salah selama hidup di dunia, ya, maka Allah akan menjadikan malaikat yang mencatat amal itu lupa terhadap dosa-dosanya. Artinya apa? Boleh jadi Allah mengampuni dosa-dosa orang yang di dalam kedalaman hatinya itu punya sifat malu terhadap dosa-dosanya, malu terhadap pernah melakukan perbuatan maksiat. Ini
satu amalan yang sederhana tetapi melaksanakannya susah sekali. Berapa banyak kita kehilangan rasa malu terhadap perbuatan-perbuatan dosa kita. Berapa banyak kita melakukan maksiat tapi kita tidak takut bahwa siksa Allah akan datang kepadanya karena perbuatan-perbuatan aniayanya. Berapa banyak kita tahu bahwa sesuatu perbuatan itu salah, perbuatan yang bernilai dosa, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga melakukannya tanpa merasa malu. Berapa banyak orang yang korupsi tanpa malu meskipun dia tahu itu perbuatan yang keliru. Berapa banyak orang yang mengambil hak orang lain secara batil. Berapa banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan dia tahu bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu sesuatu yang salah dan bisa dicatat sebagai dosa, tetapi dia tidak malu melaksanakan perbuatan semacam itu. Penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, untuk menambah pundi-pundi rupiahnya, sementara masih banyak rakyat yang butuh, masih banyak masyarakat yang harus dibantu. Ini apalagi pada masa pandemi semacam ini, di mana banyak bantuan disalurkan, bantuan sosial dari pemerintah. Jika orang tidak memiliki rasa malu, jika orang tidak memiliki takut kepada Allah, jika orang tidak memiliki sifat bahwa yang dia lakukan itu bisa dicatat sebagai murka di hadapan Allah, maka dia melakukan apapun itu meskipun tahu itu keliru. Fa amruhu ilallah, dan urusannya sama Allah. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memahami ini, sesungguhnya hati kita menjadi tenang, hati kita menyamudra, hati kita ini meluas. Karena apa? Bahwa dalam kehidupan kita selalu ada andil Allah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, ada barang kita yang dicuri, kita tahu bahwa orang yang mencuri barang kita itu pasti dicatat sebagai keburukan di hadapan Allah. Sehingga kita mengatakan barang yang diambil itu bukan urusan saya, karena harta kita bukan milik kita, itu titipan saja dari Allah. Sehingga kalau barang kita, harta kita diambil oleh orang lain secara batil, dan kita meyakini bahwa harta kita ini titipan saja dari Allah, maka kita mengetahui bahwa barang yang diambil itu, harta yang dicuri itu adalah bukan milik kita, milik Allah. Maka hubungannya, urusannya orang yang mencuri dengan harta itu adalah urusan dengan Allah. Dengan demikian kita menjadi tenang. Wal maqalatu sabi'atu wal ishrun, dan maqalah yang ke-27, diriwayatkan an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cerdas, penghafal Quran, termasuk generasi sahabat yang utama yang awal-awal masuk Islam. Ya, mendapatkan keutamaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disampaikan oleh Rasul, karena Abdullah bin Mas'ud ini itu secara perawakan itu orangnya kecil. Ya, kecil, cenderung kurus begitu ya. Sehingga pernah disampaikan oleh Rasul, Abdullah bin Mas'ud itu tubuhnya ringan, tapi timbangannya berat. Karena apa? Saking banyaknya amal kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud.
salah seorang yang ingin dekat kepada Rasulullah dan menjadi penyampai riwayat hadis yang cukup banyak. Nah, ini satu makalah disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Addi maftaradallahu alaika." Laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Bitamami, dengan sempurna, takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling hebat ibadahnya. Dibandingkan manusia-manusia yang lain, engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Ay qasira aktsarun nasi ibadatan, menjadi orang yang paling banyak ibadahnya dibandingkan manusia. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas, dan jauhilah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling zuhud. Ay tasirru akbaron nasi bughdhan lid dunya wa i'radan anha, engkau akan menjadi manusia yang paling banyak, paling besar bencinya, ketidaksukaannya terhadap dunia. Zuhud itu adalah orang yang mempunyai sikap untuk menjauh dari godaan duniawi. Sikap zuhud ini biasanya diterapkan, dilaksanakan oleh para sufi, ya, menjauh dari kehidupan duniawi, sehingga salah satu cara identitas yang digunakan oleh para sufi untuk berlatih kezuhudan adalah meninggalkan glamoritas dunia, sehingga mereka mengganti baju-baju, ya, baju-baju dari benang, dari bahan yang bagus diganti dengan bahan yang paling buruk, dari bahan suf, dari kain wol yang kualitasnya buruk, sehingga mereka mencoba untuk menjadi orang yang zuhud terhadap dunia, ya, dirinya itu berusaha untuk meninggalkan godaan duniawi, menjadi orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warda, dan rela, beridholah bima qasamallahu laka, dengan apa yang telah dibagi oleh Allah kepadamu, minar rizki, dari rizki. Takun aghnan nasi, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ay tasirru, ay engkau menjadi aktsaron nasi, orang yang paling banyak malan, hartanya. Abdullah ibnu Mas'ud mengungkapkan, nih, kalau ingin menjadi hamba Allah yang paling hebat penghambaannya, jika ingin menjadi seorang pengabdi, mengabdikan diri kepada Allah dan bentuk pengabdiannya paling hebat, ya, maka yang pertama lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang diwajibkan, yang diperintahkan, laksanakan dengan seluruh ketasliman, totalitas dalam kepasrahan, penyerahan diri kita kepada Allah dalam menghebatkan ibadah. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berhubungan dengan Allah,
maka korelasinya adalah bahwa Allah itu adalah khaliquna. Allah itu adalah pencipta kita dan kita adalah makhluknya. Kita adalah abdun, seorang hamba, dan Allah adalah Allah adalah Rabbuna, Allah adalah Tuhan kita. Maka seorang hamba sudah selayaknya menghebatkan penghambaan kepada Tuhannya. Maka seorang abdun, seorang hamba, cara untuk menghebatkan ibadah adalah dengan memberikan pelayanan yang paling baik, yang paling hebat. Dan pelayanan yang paling hebat, pengabdian yang paling baik adalah melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh tuannya, diperintahkan oleh Robnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jika seorang hamba memiliki tuan, seorang pembantu misalnya, itu jika diperintahkan oleh majikannya, dia tentu saja tidak menolak, karena memang tugasnya adalah mengerjakan apapun yang disuruh oleh majikannya. Ini antara manusia dengan manusia. Bagaimana dengan seorang makhluk kepada Robnya, kepada Khalik yang menciptakan dirinya? Maka sudah semestinya menghebatkan pengabdian ini. Dan penghebatan pengabdian caranya adalah ibadah. Ya, abdun, seorang abidun, seorang hamba, cara menghebatkan penghambaannya adalah dengan melaksanakan ibadah. Dan melaksanakan ibadah yang paling hebat itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ingin menjadi manusia yang membersihkan dirinya dari seluruh godaan-godaan duniawi, yang ingin diri dan hatinya tidak dikotori oleh nafsu-nafsu rendah duniawi, yang dirinya tidak mau melekat terhadap kebendaan dan keduniawian, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, tinggalkan saja apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi orang yang paling zuhud. Ya, artinya begini, menjadi zuhud itu tidak harus kemudian menjadi orang yang berpenampilan susah, menjadi seorang muslim yang lemah sepertinya, pakai pakaian compang-camping, pakai pakaian yang kotor, yang berdebu, yang lecek, bahkan seperti tidak pernah dicuci, ya, seakan-akan menjadi orang yang zuhud. Ya, prototipe semacam ini tidak disukai. Ya, tidak disukai oleh agama. Islam mengajarkan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka prototipe model seorang muslim yang baik adalah orang yang seluruh tubuhnya ini terjaga, dipandang juga enak, penampilannya itu juga penampilan yang menyenangkan. Ini model orang Islam yang seharusnya menjadi ciri orang Islam seperti kita ini. Apalagi di zaman dimana semua kehidupan lebih mudah didapatkan, ya, sehingga orang-orang untuk berpenampilan lebih baik itu bisa mudah dilakukan. Nah, menjadi zuhud tidak harus kemudian meninggalkan dunia, ya, putus hubungan dengan dunia, lalu kemudian hidup seorang diri, sepanjang harinya dihabiskan untuk beribadah saja, tidak berkarya, tidak bekerja,
tidak berikhtiar untuk mencukupi diri dan kehidupan serta keluarganya, mengandalkan pemberian dari orang lain. Nah, kalau Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalau ingin menjadi orang yang dianggap paling zuhud, itu tinggalkan saja apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita berdagang menjadi seorang saudagar, kita usaha, kita dagang di pasar, maka tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam perdagangan. Jangan mengurangi timbangan, jangan melakukan riba, jangan berlaku goror atau penipuan, jangan melakukan sistem ekonomi yang ada unsur perjudian. Sekarang kan banyak ada money game, permainan uang dan lain sebagainya. Menjadikan diri kita lebih mulia dengan memberikan produk yang terbaik. Ya, kita misalnya jual di pasar tradisional, kita jual telur, yang kita jual telur-telur yang terbaik. Ya, telur-telur yang sepertinya tidak baik gak kita jual, karena apa? Akan merugikan konsumen kita. Ini sesuai dengan apa? Diajarkan oleh agama. Kalau kita berlaku culas, ya, berlaku tidak adil dengan konsumen kita memberikan produk yang harganya itu baik, tapi kita berikan produk yang tidak baik. Kita mengurangi timbangan, seharusnya 1 kilo, ternyata ada dikurangi 1 ons atau 1 gram. Ya. Nah, banyak orang-orang tergoda dengan cepat mendapatkan uang, kemudian terjerumus ke dalam persaingan, sehingga kemudian melakukan aksi sepihak. Ketika orang membutuhkan satu bahan atau barang, tiba-tiba karena barang ini terbatas jumlahnya dan termasuk produk langka, stok di beberapa tempat tidak ada, kemudian kita naikkan harganya secara sewenang-wenang. Nah, ini dilarang oleh agama. Ya, atau kita ingin mencoba untuk menjadi atau berkompetisi dengan pedagang yang lain. Kalau pedagang di sana jualnya harga 20.000, supaya orang tidak datang ke sana, kita punya barang yang sama, kita jual lebih rendah harganya, kita jual 10.000 atau 15.000, supaya orang datang ke kita dan tidak pergi ke toko atau warung saingan kita. Ini juga dilarang oleh agama. Sebuah model, sebuah contoh yang paling hebat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perdagangan, dalam perniagaan, dalam kasab mencari rezeki, dalam bidang ekonomi. Rasulullah SAW adalah model yang terbaik. Pernah satu ketika, ya, supaya dagangan yang dijual oleh Rasulullah, ketika Rasul masih menjadi seorang pedagang, seorang saudagar, ini kan ada aksi sepihak dari orang Quraisy supaya orang-orang tidak membeli produknya Muhammad, ya, tidak membeli produknya Rasulullah. Ketika Rasulullah berdagang, orang-orang Quraisy menurunkan harganya secara sepihak. Supaya apa? Supaya orang tidak membeli barang produk dari Rasulullah. Nah, apakah kemudian Rasulullah menurunkan harganya supaya bisa bersaing lagi dengan orang Quraisy? Ternyata tidak. Rasulullah tetap dengan harga semula. Karena apa? Ada perimbangan antara hukum ekonomi ini, antara need and demand, antara permintaan dan pemenuhan. Itu pasti nanti akan terjadi keseimbangan. Dan Rasul mengajarkan hal itu. Ketika orang Quraisy mengobral dagangannya dengan harga semurah-murahnya, Rasulullah tetap menjaga persediaan
karena suatu saat jika barang ini tidak ada di pasar, maka orang akan sulit mendapatkannya. Dan betul, ketika mendapati produk dagangan orang-orang Quraisy lainnya itu harganya murah, orang-orang belinya kepada orang-orang Quraisy. Nah, dan Rasulullah tidak mengurangi harga, tetap pada harga semula, harga yang wajar. Dan betul dalam beberapa hari kemudian dagangan yang dijual murah oleh orang saudagar-saudagar Quraisy kemudian barangnya habis. Ya, produknya menjadi langka dan kemudian barang yang ada yang dibutuhkan masyarakat hanya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau tidak mau orang-orang kemudian kembali kepada Rasulullah untuk membeli barang yang memang dibutuhkan. Dan kemudian Rasulullah apakah kemudian menaikkan harganya karena dibutuhkan? Ketika permintaan itu besar sementara demand tidak bertambah, ya secara hukum ekonomi pasti naik harganya. Tetapi Rasulullah menunjukkan sikap kemuliaannya. Rasul menunjukkan akhlaknya yang begitu agung. Rasulullah tidak mengurangi harga dan juga tidak menaikkan harga. Harganya harga normal. Dan apa yang terjadi? Maka berbondong-bondonglah masyarakat warga Mekah untuk membeli barang dagangan dari Rasulullah dengan harga yang tidak dinaikkan dan bukan harga yang diturunkan, harga normal saja, dan itu pun kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Yang berikutnya kata Abdullah bin Mas'ud, warda bima qasamallahu laka, relalah, redolah dengan apa yang telah dibagi Allah kepadamu, rizki yang telah ditebarkan oleh Allah dan diberikan kepadamu, meskipun jumlahnya tidak banyak, meskipun jumlahnya sedikit, tapi ikhlaslah dengan pemberian Allah itu, redha dengan apa yang dibagi oleh Allah kepadamu, yang telah dirizkikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang secara hatimu penuh dengan ketenangan dan engkau merasa menjadi orang yang kaya. Takun aghnan nas, dan engkau menjadi orang yang paling kaya di antara manusia-manusia lainnya. Boleh jadi uang yang dalam rekening kita tidak banyak. Boleh jadi uang yang kita dapatkan tidak banyak. Boleh jadi uang yang kita punyai cukup untuk kehidupan kita sehari-hari, tidak berlebih. Bahkan untuk minggu depan kita juga tidak tahu dapat uang dari mana lagi. Tapi kita redha, kita ikhlas, kita rela dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara hati kita menjadi tenang, tidak kemerungsung, tidak gelisah, tidak galau. Karena apa? Pemberian Allah yang telah diberikan tadi tentu adalah pemberian yang paling baik. Betapa banyak orang yang secara ekonomi berlebih, betapa banyak orang yang bergelimang harta, berapa banyak orang yang duitnya berlimpah-limpah, berapa banyak yang digit rekening tabungannya itu jumlahnya panjang, jumlahnya banyak. Tetapi dia selalu kurang, hatinya tidak pernah puas dan selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih, bahkan melakukan berbagai macam cara untuk menumpuk-numpuk lagi hartanya, dan dia tidak peduli apakah harta yang didapatkan itu harta yang halal ataukah harta yang haram. Selama bisa didapatkan, dia akan mengambil sebanyak-banyaknya. Setelah itu, dan dia selalu menjadi orang yang kekurangan. Meskipun hartanya banyak, mobilnya 3, rumahnya beberapa, ya mau apa saja dia bisa beli, tetapi selalu kurang dalam pikiran hatinya, selalu gelisah, hatinya tidak pernah tenang. Karena apa? Ya tadi itu dia tidak pernah ikhlas, tidak pernah rela terhadap apa yang dia dapatkan, selalu kurang dan kurang. Nah, ini adalah boleh jadi dia kaya secara harta tetapi miskin secara hati.
Nah, pribadi seorang muslim itu adalah mengkombinasikan dua ini. Satu sisi dia ikhlas lillahi ta'ala, rela terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, tetapi dia juga berusaha untuk menghebatkan dirinya supaya apa? Supaya bisa memberikan kemanfaatan buat orang lainnya. Ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Sehingga dia berusaha mencari rezeki, dia mendapatkan keuntungan yang banyak, mengumpulkan pundi-pundi ekonomi semata-mata ditasarufkan di jalan Allah untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Islam tidak mencela harta benda. Islam tidak mencela kekayaan. Islam juga memberikan arahan supaya orang itu juga menjadi orang-orang yang punya kekayaan. Supaya apa? Supaya sedekahnya banyak, supaya bisa berbagi dengan sesama. Kalau kita melihat para sahabat zaman dahulu, ya 7 di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, 7-nya itu pedagang. Orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha dan bisnis, mengumpulkan pundi-pundi ekonomi, tetapi ketika datang ajakan untuk berinfak di jalan Allah, untuk mentasarufkan hartanya, menghebatkan agama Allah, mereka berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang usaha, seorang bisnismen, dan mereka mengumpulkan harta kekayaan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa menghebatkan infak dan sedekah, membiayai perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan Ramadan ini kurang lebih selama seminggu kita akan berpisah dengan Ramadan. Seminggu ini mari kita merefleksikan diri. Boleh jadi kita tidak melakukan apapun selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ini karena ada pandemi. Tapi inilah waktu yang hebat untuk menyendiri, untuk berkontemplasi, untuk merefleksikan diri kita sampai saat ini sejauh apa kita menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi. Khalifah itu artinya apa? Orang yang datang setelahnya. Khalifah secara bahasa artinya man jaa ba'dah, orang yang datang sesudah orang yang ada. Ya. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan di atas muka bumi seorang khalifah. Apa itu khalifah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Adalah orang-orang yang datang kepada bumi. Maksudnya adalah ras manusia, kita-kita ini untuk apa? Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakil Allah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi dengan menebarkan kemanfaatan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, sesuai dengan bidang yang menjadi keahlian kita. Kalau kita ahli perkebunan, maka kita hebatkan kebun-kebun kita. Kalau kita ahli pertanian, kita kembangkan teknologi pertaniannya. Kalau kita ahli perminyakan, kita temukan sumber-sumber minyak, kemudian dieksplorasi dengan penuh keadilan. Ini caranya adalah menjadikan bumi ini layak ditempati, dan kemudian kita memelihara jagat raya ini, memelihara bumi ini sehingga layak untuk kita menjadi tempat untuk bersujud bagi kita. Tugas kekhalifahan kita itu adalah
Ya tadi menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang menghebatkan diri untuk membantu sesama kita. Kita refleksikan ini dalam beberapa hari ke depan sebelum Ramadan berakhir. Sudah sejauh apa kita menjadi orang yang bermanfaat? Dan orang yang bermanfaat, ya, sampai sejauh ini di mana kehidupan kita ini penuh dengan sistem-sistem yang mengarahkan kita harus bergerak dalam wilayah ekonomi, maka mau tidak mau kita harus berkecimpung dalam hal ini. Maka hebatkanlah ekonomi kita, hebatkan ekonomi keluarga kita. Kalau saat ini kita sedang terpuruk, ya, dalam beberapa bulan ini misalnya usaha kita tidak jalan, bisnis kita macet, ya sudah kita refleksikan setelah Ramadan selesai, setelah kemudian kita berhari raya, kita kemudian melakukan ikhtiar sehebat-hebatnya. Setelah pandemi ini lewat, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sukses, dan menjadi pribadi yang menebarkan kebermanfaatan buat orang lainnya. Nah, dengan demikian, kalau kita memahami bahwa orang yang ridho dan ikhlas rela dengan apa yang telah diberikan oleh Allah meskipun kecil adanya, maka kita selalu menjadi manusia yang tenang, tidak digelisahkan dengan kerepotan-kerepotan duniawi, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, itu kita tidak menjadi galau dan gelisah, sehingga kita selalu menjadi pribadi yang tetap menjaga diri kita untuk tenang, sehingga kita kemudian beribadah dengan baik, beribadah tidak dengan kegelisahan, kegalauan. Kalaupun secara manusiawi kita gelisah, kita mengeluh dengan kondisi yang ada, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa hari ke depan ini kita refleksikan, kita berkontemplasi, kita berpikir, dan kita menyusun rencana-rencana baru. Rencana-rencana baru yang akan kita laksanakan itulah yang insya Allah akan menghebat setelah pandemi ini selesai. Dan setelah rencana baru kita bikinkan, kita buat tujuan kehidupan, dan kita fokus pada apa yang akan kita inginkan dalam beberapa waktu yang akan datang, capaian-capaian apa yang akan kita hasilkan, karya-karya besar apa yang akan kita munculkan, kita hasilkan dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita bentuk dalam sebuah proposal kehidupan, lalu kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan segala niat, segala rencana, segala tujuan kehidupan, fa amruhu ilallah, kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah redha, mudah-mudahan Allah setuju, lalu menghebatkan kehidupan kita, mewujudkan apapun yang kita inginkan dan menjadi proposal kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, demikian kajian dan pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita. Orang tua kita yang sudah tidak ada, kita doakan dengan Fatihah ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Allah memberikan tempat yang paling indah di sana. Untuk orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah memuliakan sisa usia mereka, memberikan kita kekuatan untuk berbakti, membahagiakan orang tua kita. Untuk kita dan saudara kita yang saat ini sedang sakit, yang menjadi korban COVID, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Untuk kita dan saudara kita yang saat ini sedang usaha, mudah-mudahan Allah melancarkan usahanya, Allah buka pintu-pintu rezekinya untuk kita semuanya. Dan untuk kita dan saudara-saudara kita yang punya masalah, punya persoalan, mudah-mudahan Allah menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solihah ila khadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا يا الله بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita insya Allah esok pagi setelah salat subuh. Kita akhiri sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.